Kamu sekarang ada di Afrika, tempat satwa liar unik, rumah bagi berbagai macam budaya dan bahasa, serta yang paling utama, tuan rumah gurun panas terbesar di dunia, Sahara. Sekarang masih siang, kamu haus dan butuh tempat berteduh. Kamu sudah berjalan berhari-hari, mencoba mencari salah satu oasis yang indah itu. Meski terasa sudah dekat, cakrawala terus saja membentang. Pikiranmu lelah dan tubuhmu sangat merasakan panasnya. Seolah kamu baru saja memakan sepiring penuh cabai dan tambah sepiring lagi, dilihat dari banyaknya keringatmu. Dan pas aku bilang panas, yang kumaksud adalah rata-rata 38 derajat Celcius. Pantas saja seperti itu, mau gimana lagi, kamu berada di gurun panas terbesar di dunia. Kenapa aku bilang gurun panas? Karena lanskap gurun terbesar sebenarnya adalah gurun dingin yang letaknya di Antarktika dan Arktik. Gurun beku Antarktika yang dingin kurang lebih berukuran 1 juta kali LAX. Yap, Bandara Internasional Los Angeles. Gurun Arktik hanya sedikit lebih kecil. Nah, kalau kamu belum tahu, Gurun Sahara terletak di Afrika Utara, membentang dari Samudra Atlantik sampai Laut Merah. Gurun ini menempati area yang cukup besar untuk menampung sekitar 100.000 taman hiburan Disney World saling bersebelahan. Menurut para ilmuwan, perbatasan Sahara terus meluas. Gurun biasanya terbentuk di area subtropis karena fenomena yang disebut sirkulasi Hadley. Udara naik di ekuator dan turun ke subtropis. Sirkulasi udara ini punya efek mengeringkan yang membantu pembentukan lanskap gurun. Sejak tahun 1920-an, Sahara diperkirakan telah meluas lebih dari 10%. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, mari kita mulai dari awal. Kamu mungkin mengenal Gurun Sahara sebagai salah satu tempat paling tak ramah di bumi saat ini. Sekadar informasi, agar dianggap sebagai gurun, suatu tempat harus menerima kurang dari 10 cm hujan per tahun. Karena indeks curah hujan yang sangat kecil, gurun biasanya merupakan tempat yang kering dan gersang. Kelembapan udaranya sangat sedikit, dan suhu siang harinya bisa sampai 54 derajat Celcius. Biasanya, tak banyak kehidupan hewan dan tumbuhan di sana karena kurangnya air. Tapi untuk Sahara, tidak selalu seperti itu. Mungkin sulit membayangkan Afrika Utara tanpa bertonton pasir yang dimilikinya saat ini. Tapi sekitar 20.000 tahun lalu, Sahara sebenarnya adalah salah satu oasis besar. Penemuan terbaru menunjukkan bukti yang jelas tentang apa yang sekarang disebut para ilmuwan sebagai Sahara Hijau. Pada pertengahan 1800-an, seorang penjelajah Jerman yang melintasi Sahara menemukan beberapa lukisan dan ukiran yang ditinggalkan oleh seniman nomaden. Apa yang dia lihat di lukisan itu tak seperti lingkungan aslinya. Alih-alih lanskap gersang dengan hanya unta dan vegetasi gurun, lukisan batu itu menggambarkan binatang hutan seperti jerapah dan kuda Nil. Bahkan ada gambar ternak dan hewan merumput seperti sapi dan domba yang kelihatannya mustahil bagi Sahara modern. Seniman biasanya menggambar apa yang mereka lihat di sekitar. Jadi, temuan ini sangat menggugah penjelajah Jerman. Gambar-gambarnya begitu detail, pasti para seniman punya hubungan dekat dengan hewan-hewan itu. Kamu bisa menemukan seni batu ini tersebar di bagian utara benua Afrika, dari Sahara Barat hingga Arab Saudi. Ahli geologi langsung tertarik pada hal ini dan menemukan petunjuk pertama tentang artinya. Mereka sudah bisa mengkonfirmasi bahwa pada kenyataannya, Afrika Utara dulunya jauh lebih berair. Mereka menemukan bukti dari sedimen laut dalam terdekat di lepas pantai Mauritania. Inti sampel pasir dan lumpur bawah air yang juga dikenal sebagai flux debu Sahara menunjukkan bahwa benar Sahara Hijau pernah ada. Makin banyak debu berhembus dari gurun dan masuk ke dasar lautan, makin kering iklim di wilayah tersebut. Inti sedimen menunjukkan bahwa ada jauh lebih sedikit debu, cuma setengahnya yang berasal dari Afrika Utara selama periode lembab. Periode ini ada hubungannya dengan siklus alami bumi. Biasanya, bumi berputar pada kemiringan 23,5 derajat, tapi kemiringan ini tidak konstan dan berubah dari waktu ke waktu. Kemiringan bumi bertanggung jawab atas jumlah sinar matahari yang diterima setiap belahan bumi. Ini juga mempengaruhi beberapa fungsi ekosistem di planet ini.
Selama masa Sahara hijau, bumi menerima sekitar 4-8% lebih banyak sinar matahari dibanding saat ini. Jadi, saat bumi miring 20.000 tahun lalu, belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari langsung yang mempengaruhi tingkat kelembapan di wilayah itu. Saat belahan bumi utara menjadi lebih hangat, aktivitas angin muson terpengaruh. Lebih tepatnya lagi, muson Afrika Barat. Angin muson adalah sistem angin yang mempengaruhi indeks curah hujan dan tingkat kelembapan suatu wilayah. Saat sebagian dunia menjadi lebih hangat, lebih banyak udara naik. Udara naik ini bergabung dengan angin untuk menarik uap air ke atmosfer. Sedikit demi sedikit, Afrika Utara juga menjadi lebih basah. Kelembaban yang meningkat membuat Sahara begitu basah sehingga ada genangan air di wilayah tersebut. Saat vegetasi tumbuh, tanaman lebih bisa menahan kelembaban dibanding cuma pasir. Terdapat bukti adanya basin alami di seluruh Sahara dan danau yang begitu besar hingga bisa menampung semua danau besar AS di dalamnya. Para arkeolog menemukan bukti masyarakat yang pernah hidup di area yang sekarang ini gersang. Sepertinya, budaya kuno bisa sepenuhnya memanfaatkan periode lembab Afrika. Menurut para peneliti, populasi manusia mencapai puncaknya di Sahara sekitar 9.000 tahun lalu. Ada bekas perapian, alat berburu, kail, ikan, bahkan gundukan tulang ikan. Catatan menunjukkan bahwa ada lebih dari 230 periode hijau selama rentang 8 juta tahun. Radiasi matahari selalu berubah karena siklus orbit alami. Itu sebabnya bumi pasti akan melihat momen Sahara hijau lagi. Mungkin masih ribuan tahun dari sekarang, tapi akan terjadi. Sama seperti bagaimana Sahara berubah menjadi hijau, Sahara akan berubah menjadi kuning lagi. Yang diperlukan cuma kemiringan aksial yang signifikan dan penyesuaian ulang selama beberapa tahun. Namun, fenomena lain kini tengah menarik perhatian para ilmuwan. Penelitian terbaru Yayasan Sains Nasional dari Universitas Maryland menunjukkan Sahara telah meluas 10% selama 19 tahun terakhir. Fenomena ini juga disebut penggurunan, yang secara harfiah berarti dataran subur berubah menjadi dataran gurun. Gurun Sahara sekarang maju ke wilayah semi kering Sahel. Pada tahun 1950, wilayah ini adalah rumah bagi 31 juta orang. Saat ini, populasinya lebih dari 100 juta orang. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini sebagian besar telah berkontribusi pada ekspansi Sahara. Petani yang dulunya nomaden mulai menetap. Penggunaan lahan semakin intens, membantu melemahkan tanah. Permintaan akan makanan menyebabkan pembukaan lahan berlebihan, sehingga makin banyak yang berubah menjadi gurun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siklus iklim alami dapat mempengaruhi curah hujan di Sahara dan Sahel. Para ilmuwan menegaskan bahwa semua gurun berfluktuasi, bukan cuma Sahara. Perbatasan gurun bisa meluas pada musim dingin yang kering dan menyusut selama musim panas yang lebih basah. Di selatan Sahara terletak Basin Chad. Ini merupakan perairan alami yang sekarang berfungsi sebagai indikator perluasan Sahara. Basin Chad terletak di wilayah di mana Sahara meluas ke arah selatan. Seorang ahli atmosfer dan laut dari Universitas Maryland menjelaskan bahwa curah hujan telah sangat berkurang di seluruh wilayah. Karena berkurangnya curah hujan, ada lebih sedikit air di seluruh basin. Bahkan Danau Chad kini mengering. Sama seperti Sahara, gurun Atacama di Chili yang dianggap paling kering di dunia juga meluas. Gurun ini terletak di utara kota Santiago dan perbatasan selatannya meluas ke arah ibu kota Chili. Karena iklimnya makin kering, kota Santiago terancam berubah menjadi daerah kering atau semi kering. Lembah sungai lokal yang dulu subur yang hidup dari pertanian dan peternakan selama beberapa generasi kehilangan pendapatan mereka karena dataran Chili berubah menjadi gurun. Sejak 2010, Santiago cuma menerima sepertiga dari curah hujan rata-ratanya. Di luar kota itu, para petani menggali lubang untuk mencari emas biru atau sederhananya air. Situasi di sini sangat mirip dengan Sahel. Jadi, coba utarakan pendapatmu. Apa kamu sama terkejutnya denganku pas tahu apa yang terjadi di wilayah Sahara? Jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Di bawah matahari yang terik, di antara bukit pasir, di suatu tempat di gurun Sahara.
kamu berjalan mencari harta karun kuno. Akhirnya, kamu menemukan batu aneh di pasir. Batu ini besar, mirip batu biasa atau batu bara hitam. Tapi lapisan berkilau di permukaannya membuat batu ini tampak tidak biasa. Temuan unik ini adalah objek tertua yang pernah ditemukan di bumi. Batu ini lahir jauh sebelum bumi muncul di luar angkasa. Meteorit unik ini ditemukan pada tahun 2020 di daerah terpencil Gurun Sahara. Para ilmuwan telah menganalisis isotop magnesium dan aluminium di permukaan batu ini dan menemukan bahwa usianya sudah sekitar 4,5 miliar tahun. Saat ini, batu ini adalah sampel magma tertua dari luar angkasa. Asalnya dari protoplanet kecil yang tidak punya waktu untuk terbentuk sepenuhnya. Ini terjadi sudah lama sekali saat tata surya kita sedang terbentuk. Banyak asteroid besar melayang di luar angkasa. Beberapa terbentuk menjadi objek langit besar yang kemudian menjadi planet. Planet-planet besar berbatu menyerap yang lebih kecil. Batu itu adalah bagian protoplanet kecil yang pembentukannya baru dimulai, tapi asteroid besar lain menghancurkannya. Planet ini hancur menjadi miliaran kepingan. Sebagiannya menjadi bagian dari planet lain. Beberapa terbang ke luar tata surya, dan satu pecahan lain berkeliaran di luar angkasa sampai bumi terbentuk. Setelah itu, potongan ini menghantam atmosfer bumi dan jatuh ke wilayah yang kini dikenal sebagai Gurun Sahara. Meski baru ditemukan pada tahun 2020, erosi batuan ekstraterestrialnya menunjukkan batu ini mungkin sudah jatuh sejak lama. Berat objek kuno ini sekitar 30 kg dan punya beragam potongan meteorit di dalamnya. Sederhananya, ini adalah batuan vulkanis yang terbentuk dari lava. Batu ini telah mendingin, menjadi padat dan mengkristal. Makanya kamu melihat kilauan tadi. Para ilmuwan berharap penelitian lebih lanjut mengenai batu ini akan membantu mempelajari lebih dalam tentang pembentukan tata surya kita. Asteroid terbesar yang ditemukan di Amerika Serikat adalah Willamette. Ukurannya 7,8 meter persegi dan beratnya lebih dari 15 ton, alias setengahnya bobot bus. Beberapa orang bisa duduk di permukaan objek luar angkasa ini. Tapi yang lebih kerennya, objek ini bukan cuma batu seperti banyak meteorit lain yang pernah ditemukan. Willamette terbuat dari nikel dan besi. Sebongkah logam besar ini ditemukan pada tahun 1906. Sekarang, batu besar ini disimpan di Museum Sejarah Alam Amerika. Meteorit terbesar yang pernah ditemukan bernama Hoba. Letaknya di Namibia dan orang-orang tak pernah mengubah posisinya karena terlalu berat. Berat Hoba mencapai 60 ton, lebih berat daripada tank. Peristiwa antariksa selanjutnya terjadi pada 28 Februari di barat daya Inggris. Saat itu kilatan cahaya besar menerangi langit. Kemudian ada suara ledakan keras. Beberapa warga membuka pintu rumah mereka dan melihat bekas hitam di halaman. Mereka segera menebak apa yang terjadi dan melaporkan temuan ini ke jaringan pengamatan meteorit Inggris. Jika kamu menemukan meteorit, melaporlah ke Badan Penelitian Geologi atau Pusat Luar Angkasa sesegera mungkin. Makin lama batu antariksa tergeletak di tanah, makin cepat nilainya berkurang. Hujan, debu, salju, angin, terik matahari, semua faktor ini merusak permukaan meteorit. Jika sudah rusak, akan sulit mempelajari objek antariksa ini. Meteorit yang ditemukan di Inggris itu mirip batu bara, tapi lebih lembut dan rapuh. Kemungkinan besar, meteorit ini pernah mengandung air beku. Batu itu adalah bagian dari asteroid besar yang melintasi luar angkasa saat tata surya kita belum sepenuhnya terbentuk. Peneliti menemukan kombinasi mineral yang unik di dalam batu itu. Temuan ini dapat membantu para ilmuwan belajar lebih banyak tentang asal-usul tata surya dan kehidupan di bumi. Sekarang kita menuju ke Jerman, ke kota kecil bernama Nordlingen. Ada meteorit kuno besar tersembunyi di sini. Sangat sulit menemukannya, kecuali kamu tahu rahasia kota ini. Kamu berjalan menyusuri jalanan kecil yang nyaman dan melihat banyak bangunan dengan arsitektur indah. Setelah seharian di sana, kamu tidak menemukan apapun yang mengarah ke meteorit. Untuk memecahkan misteri ini, kamu harus keluar kota. Jadi, kamu memanjat bukit tinggi dan melihat kota ini terletak di dalam lubang. Selama ini, penduduk setempat meyakini kota ini terletak di kawah gunung berapi yang sudah mati. Jika melihat rumah-rumah ini dari sudut tertentu, kamu mungkin menyadari ada kilauan tidak biasa yang datang darinya. Di pertengahan abad ke-20, sekelompok ahli geologi datang ke sini dan segera menyatakan bahwa kawah ini tidak terlihat seperti dari gunung berapi. Kota ini dibangun di atas kawah besar yang ditinggalkan oleh meteorit.
objek antariksa besar jatuh di sini sekitar 15 juta tahun yang lalu. Saking panasnya, gelembung karbon di dalamnya langsung berubah menjadi berlian kecil. Saat kota ini dibangun, warganya tidak tahu mereka menggunakan bebatuan mahal karena berlian itu hampir tidak terlihat. Penduduk setempat tidak mempersoalkan tembok kota yang bersinar di bawah sinar matahari. Sekarang, mereka meyakini tempat ini dibangun dari berlian yang jatuh dari langit. Perhentian kita berikutnya ada di Britania Raya. Kali ini, bebatuannya berasal dari bumi. Stonehenge yang terkenal. Orang-orang menaruh lingkaran batu di sini dalam urutan tertentu. Semua orang tahu tentang monumen arkeologis ini, tapi tidak ada yang tahu pasti alasan pembuatannya. Konstruksi lain yang dibangun dari batuan misterius ditemukan sekitar 3 km dari sana. Namanya Superhenge. Superhenge lebih besar, lebih berat, dan areanya lebih luas. Tiap batuan ini tingginya 4,5 meter, atau setara tinggi rumah 2 lantai. Dulu, bebatuan ini berdiri vertikal dan membentuk setengah lingkaran besar. Tapi seseorang mendorongnya lebih dari 4.500 tahun lalu. Ada-ada aja ya. Itu sebabnya bebatuan ini baru ditemukan setelah sekian lama. Para ilmuwan masih tidak bisa memecahkan misteri Superhenge, tapi mereka meyakini bebatuan vertikal ini adalah bagian dari monumen besar. Kelompok batu indah lainnya berada di selatan Costa Rica. Ada bebatuan besar seukuran manusia dan ada juga yang lebih kecil, seukuran bola bowling. Semua batu ini punya bentuk bulat sempurna. Bola batu raksasa ini dibuat oleh manusia. Pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memolesnya menggunakan alat batu agar bentuknya bulat sempurna. Bola-bola ini sangat berat, tapi dapat dengan mudah berguling seperti bola basket. Semua batu ini punya umur berbeda. Beberapa di antaranya dibuat sekitar 2.500 tahun lalu. Sebagian besar terbuat dari magma vulkanis cair. Hingga saat ini, para ilmuwan belum tahu apa fungsi batu-batu ini. Bebatuan ini ditemukan di berbagai bagian Costa Rica di dekat kota-kota besar. Mungkin saja peradaban kuno memasangnya khusus untuk menunjukkan keagungan raja-raja setempat. Selain itu, banyak ahli meyakini bebatuan ini digunakan sebagai alat untuk mempelajari astronomi. Orang-orang yang tahu tujuan bebatuan ini sudah lama tiada dan sejarah bebatuan itu hilang bersama mereka. Mari selesaikan perjalanan kita dengan temuan arkeologis paling keren. Kamu berjalan melintasi gurun Peru dan memanjat bukit rendah. Saat melongo ke bawah, kamu melihat permukaan bukit yang ditutupi garis-garis aneh. Kamu berjalan menjauh dan melihat kucing besar di atas bukit. Gambar seperti ini disebut geoglyph. Panjangnya sekitar 35 meter, yaitu sekitar setengah ukuran pesawat komersial Boeing. Para arkeolog menemukan kucing raksasa ini pada tahun 2020 dan mendapati bahwa gambar ini dibuat di antara tahun 200 dan 100 sebelum Masehi. Gambar besar ini adalah bagian dari sekelompok gambar misterius lain. Selain kucing, ada hewan lain, tanaman, dan bentuk aneh lain. Semuanya ditemukan di gurun Peru. Anak kucing ini ditemukan secara kebetulan. Awalnya, para arkeolog tidak melihatnya karena erosi alami di lereng bukit hampir menghapus siluetnya. Kamu sedang berjalan di terik matahari yang membakar. Kamu kehabisan perbekalan, air tidak ada lagi. Kamu memimpikan hujan, tapi langit bersih tanpa awan. Dengan tiap langkah, energimu makin berkurang dan tiba-tiba ambruk. Kamu melihat sebuah kolam di dekat situ. Itu fata morgana atau air beneran ya? Karena nggak mampu lagi berdiri, kamu merangkak ke sana. Air makin dekat, tapi bukan karena kamu yang bergerak ke sana. Air itulah yang mendekatimu. Dalam beberapa menit, area kolam itu bertambah luas dan kamu sudah berada di dalamnya. Sebuah danau kecil terbentuk sedalam sekitar 18 meter di tempat yang tadinya berupa gurun tandus. Kejadian nyata ini terjadi pada tahun 2014 di gurun Tunisia. Nggak ada yang tahu pasti hari apa danau itu muncul karena bagian selatan Tunisia ini berpenduduk jarang. Awalnya para gembala yang lewat tidak mempercayai mata mereka. Beberapa jam berikutnya, ratusan penduduk lokal datang berlarian ke tempat itu. Mereka mulai berenang, meloncat ke dalam air dari atas batuan di sekelilingnya, tapi beberapa hari kemudian ada kejadian aneh di danau itu. Pada awalnya, air danau sebening kristal berwarna biru kehijauan. Tapi lama-lama, warnanya berubah menjadi hijau tua. Orang-orang tidak menganggap ini penting dan terus saja berenang. Seharusnya mereka tidak melakukan itu.
para ilmuwan dan ahli geologi datang dan langsung mengumumkan bahwa berenang di danau itu tidak aman. Air hijau berlumpur artinya danau itu menggenang, airnya tidak mengalami penyegaran, tidak dipasok oleh mata air bawah tanah. Sekarang, danau itu dipenuhi alga dan banyak bakteri berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit parah. Mereka juga menemukan bahwa wilayah Tunisia ini penuh dengan fosfat. Bahan ini bisa terurai dan meninggalkan jejak radioaktif. Danau itu bisa bersifat karsinogen, beracun, dan berbahaya bagi organisme hidup apapun. Tapi orang tidak begitu mengkhawatirkan hal ini. Mereka lagi di tengah gurun dan matahari bikin suhu udara mencapai 40 derajat Celcius. Kebanyakan orang nggak mungkin nolak buat loncat ke dalam air yang sejuk meski sudah ada peringatan dari para ilmuwan. Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti alasan kemunculan danau itu. Sebagian ilmuwan percaya danau itu terbentuk karena hujan deras. Danau itu dikelilingi bebatuan dan berada di dalam ngarai, air bisa mudah terkumpul kalau ada hujan badai. Sebagian ahli geologi berpendapat bahwa gempa bumilah penyebab terbentuknya danau itu. Aktivitas seismik kecil menyebabkan keretakan batuan bumi di atas permukaan air tanah, dan melalui celah ini air memancar keluar. Dan kalau teori ini benar, maka danau itu bisa terserap ke bawah lagi melalui retakan. Itu sama seperti kamu menarik sumbat dari lubang bak mandi yang penuh air. Gempa sekecil apapun seperti melepas sumbat itu. Karena itu, kalau kamu berada di tempat-tempat seperti ini, jangan berenang di danau radioaktif itu. Kita menuju ke wilayah Kepulauan Karibia. Di antara Laut Biru, kamu bisa menemukan sebuah danau unik. Danau ini berlokasi di salah satu pulau-pulau surgawi itu, kamu bahkan mungkin gak akan langsung ngelihat danau itu. Seluruh wilayahnya mungkin kelihatan kayak platform beton besar. Dan yang paling penting, jangan menginjak permukaannya. Danau Peach adalah danau yang tidak berisi air, melainkan aspal cair. Ini adalah cadangan aspal terbesar di dunia. Uap keluar dari seluruh penjuru danau karena suhunya panas. Kedalaman danau itu kira-kira 75 meter, seluruh badan pesawat penumpang Boeing bisa masuk ke dalamnya dalam posisi tegak. Danau ini belum sepenuhnya diteliti, tapi ilmuwan percaya ada sebuah patahan dalam di kerak bumi di bawah danau ini. Sejumlah besar minyak merembes melaluinya. Minyak ini melewati berbagai senyawa kimia yang mengubahnya menjadi aspal. Menurut estimasi kasar, ada sekitar 10 juta ton materi panas di dalam danau ini. Secara teori, nggak mungkin ada kehidupan dalam kondisi seperti itu, tapi ilmuwan telah menemukan suatu koloni mikroba. Entah bagaimana, makhluk ini mampu bertahan hidup di sana. Ini juga menegaskan bahwa kehidupan di luar planet kita mungkin juga ada. Di permukaan bulan terbesar Saturnus, Titan, ada banyak danau hidrokarbon. Dan kalau bentuk kehidupan paling sederhana ada di antara 1 juta ton aspal cair di bumi, maka kemungkinan besar makhluk itu juga bisa muncul di Titan. Kita kembali ke Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Kamu harus mendaki gunung berapi besar untuk melihat fenomena berikutnya. Gunung berapi ini ditumbuhi oleh rerumputan dan pepohonan, tapi tidak sedang tidur. Asap keluar dari kawahnya, kamu pun mendaki ke puncak dan melihat sebuah danau bening, alih-alih magma yang menggelegak. Langit biru terpantul di permukaannya yang berwarna biru terang, tapi jangan loncat ke dalamnya ya. Danau ini penuh dengan asam. Magma di dalam gunung berapi berasal dari perut dalam kerak bumi. Cairan berpijar ini terdiri dari berbagai logam cair dan senyawa kimia, dan danau itu penuh partikel logam ini. Selain itu, gunung berapi ini mengeluarkan gas belerang dioksida. Jika bersenyawa dengan berbagai logam, terbentuklah warna virus cantik. Sebaiknya kamu kesini pada malam hari. Di beberapa tempat, banyak belerang terkonsentrasi. Akumulasi ini keluar dari danau dan terkena udara. Saat hal ini terjadi, semua yang ada di sekitar menyala biru terang. Fenomena ini aman diamati, tapi jangan terlalu dekat. Di dekat gunung ini, masih di Pulau Jawa, ada sebuah danau asam. Danau ini juga melepas gas belerang ke udara yang mudah terbakar kalau terkena oksigen. Dan saat itu terjadi, gas-gasnya menyala biru elektrik terang. Nyala ini sulit dilihat di siang hari, di malam hari kamu bisa melihat kilatan cahayanya dari jauh. Lokasi kita berikutnya adalah Australia.
Kamu menerbangkan drone tinggi di atas area hutan, di sela-sela hutan hijau yang lebat, kamu bisa melihat area berwarna pink terang. Itulah danau kita. Kali ini warna pinknya yang indah mungkin gak akan mencegah kamu berenang. Kamu bisa bersantai di sana dan mengambil foto-foto indah. Danau ini menarik ribuan wisatawan, tapi ilmuwan baru-baru ini menemukan alasan dari warnanya yang luar biasa itu. Di dasar danau air asin di Melbourne ini, tumbuh alga khusus yang melepaskan pigmen merah. Berpadu dengan sinar matahari, suhu tinggi, dan curah hujan sedikit, danau itu menjadi pink. Omong-omong, Australia bukan satu-satunya tempat yang memiliki fenomena seperti itu. Ada danau-danau dengan air berwarna pink di seluruh dunia. Kamu bisa menemukannya di Senegal, Bolivia, Kenya, dan banyak negara lain. Air di tempat-tempat ini juga asin dan mengandung pigmen merah dari ganggang yang luar biasa itu. Kita tinggalkan pantai-pantai panas itu dan terbang ke Kanada yang dingin. Di sini kita melihat Danau Abraham yang membeku. Kita melangkah di atas es dan melihat banyak gelembung beku di dalamnya. Bentuknya mirip ubur-ubur dan jumlahnya ada ribuan di sini. Ini adalah metana, bahan ini sangat mudah terbakar. Rumput, daun-daun, potongan pepohonan, dan bahan organik apapun yang jatuh ke dalam danau menjadi makanan bagi banyak bakteri yang memancarkan metana. Ketika terkena air beku, metana berubah menjadi puluhan ribu bola beku. Ketika es mencair, gelembung-gelembung itu meletus dan mendesis. Fenomena ini juga bisa diamati di beberapa pantai Samudra Arktik. Di sana, ukuran gelembungnya bisa beberapa kali lebih besar ukuran balon. Ini pemandangan yang indah, tapi tidak aman karena metana menyala ketika terkena udara. Kita berada di tempat terdingin dari perjalanan kita di dekat gurun paling kering di bumi. Tempat yang kering tidak harus selalu panas. Ini adalah area dengan curah hujan minimal dan gurun ini tidak terdiri dari pasir dan kaktus, tapi tempat di mana hampir tidak dihuni oleh makhluk hidup. Sebagian area Antartika memenuhi kedua kriteria ini, tapi di gurun es ini kamu bisa melihat sebuah danau kecil. Kedalamannya hanya beberapa sentimeter. Secara teknis, ini adalah kolam, tapi yang paling menakjubkan adalah danau ini tetap dalam keadaan cair. Suhu di sini turun sampai minus 50 derajat Celcius. Kolam itu seharusnya membeku, tapi tidak. Danau Don Juan adalah salah satu waduk paling asin di planet ini. Jumlah garam di sini tidak memungkinkan air membeku dan para ilmuwan telah mempelajari danau ini selama lebih dari 60 tahun, tapi mereka masih belum bisa menemukan alasan pasti munculnya air di sini.